Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 2, saya moderator Yoga Mahendra. Di sini kami akan melakukan suatu diskusi dengan judul untuk penelitian keuangan di pasar modal, metode kuantitatif itu lebih unggul dibandingkan metode kualitatif. Kasusnya apa? Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan teknologi di Bursa Efek Indonesia. Peneliti ingin mengetahui apakah variabel fundamental seperti ROA, DER, dan EPS, dan sentimen pasar seperti berita atau opini publik itu dapat mempengaruhi harga saham. Oke, yang pertama silakan kepada Mbak Sri Intan Mayasari Simamora yang setuju dengan pernyataan tersebut, dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Saya Sri Intan selaku pihak pro meyakini bahwa metode kuantitatif lebih unggul dalam konteks pasar modal karena data dalam pasar modal seperti harga saham, volume perdagangan, ROE, dan DER bersifat numerik dan dapat dianalisis dengan model statistik seperti regresi panel, FAR, dan ARIMA. Banyak jurnal internasional seperti Journal of Finance yang mendasarkan analisisnya pada metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat digunakan untuk prediksi dan pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Contohnya, penelitian oleh Fama and French pada tahun 1992 yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan dan rasio nilai pasar terhadap nilai buku dapat memprediksi return saham. Dan itu semua tidak dapat dilakukan tanpa pendekatan kuantitatif. Oke, yang kedua kepada Mbak Kartika Danau Putri yang kontra dengan pernyataan tersebut, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya sangat menghargai argumen dari pihak yang pro. Namun saya juga percaya bahwa metode kualitatif juga sangat berperan penting, bahkan terkadang metode kualitatif lebih relevan dalam kondisi tertentu. Misalnya seperti di investor style, di mana ini sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar dan juga opini media ataupun pernyataan dari pihak influencer saham, yang mana hal ini tidak dapat dipresentasikan hanya dalam angka saja. Salah satu penelitian oleh Yin pada tahun 2009, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa wawancara yang cukup mendalam dengan para investor dapat mengungkapkan motivasi serta persepsi resiko dan bias perilaku yang tidak terlihat dalam angka. Misalnya dalam kasus seperti skandal, manajemen atau akuisisi wawancara dan observasi serta analisis konten media justru memberi konten lebih dalam dibanding daripada angka statistik. Salah satu contoh nyatanya adalah saham Goto anjlok bukan hanya karena sementara karena rasio keuangannya saja, tetapi karena ekspektasi publik dan juga ketidakpercayaan terhadap struktur bisnisnya. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada kedua belah pihak atas diskusi yang mendalam. Jelas bahwa baik metode kuantitatif maupun kualitatif memiliki kelebihan masing-masing, tergantung tujuan dan konteks penelitiannya. Untuk penelitian keuangan di pasar modal, pendekatan yang terbaik bisa jadi adalah pendekatan campuran atau mixed method. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.